Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Hari ini kita bertemu di Sinkronus yang ketiga. Sebelumnya ada ini ya, pergeseran jadwal karena memang kemarin menjelang Lebaran. Nah, kali ini saya juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Masih masa-masa Lebaran ya. Oke, untuk menyingkat waktu hari ini kita akan membahas yang keputusan investasi. Nah, keputusan ini itu sudah kita pelajari di mata kuliah yang sebelum-sebelumnya ya. Pernah ketemu di mata kuliah manajemen keuangan dan investasi, itu juga ketemunya sama saya. Ketemu lagi di studi kelayakan bisnis, ketemunya dengan saya lagi ya. Di akuntansi manajemen ketemu lagi dengan saya. Di sini ada berbagai macam metode. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Apa sih keputusan investasi modal? Sebentar ya. Mas Eko. Mas. Saya lanjutkan lagi ya, mohon maaf ya. Di keputusan investasi itu kan ada beberapa metode atau tekniknya. Nah, teknik itu ada non diskonto dan teknik diskonto. Nah, ini sudah kita pelajari juga di manajemen keuangan dan investasi. Kemudian yang saya tekankan di sini saya mau bahas yang non diskontonya. Untuk yang metode payback period itu sudah kita pelajari. Yang belum Anda pelajari itu terkait dengan tema yang kedua yaitu nah ini metode tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return. Ya. Saya fokus di sini aja. Kalau untuk yang payback, NPV, IRR ya, internal rate of return itu sudah dipelajarinya di mata kuliah yang sebelumnya. Ya, yang belum pernah Anda pelajari di sini adalah ARR. Karena kita belajar akuntansi manajemen, berarti kan kita fokusnya di accounting-nya. Nah, ini masuknya accounting rate of return. Apa sih accounting rate of return? Yaitu tingkat pengembalian menggunakan ukuran akuntansi. Nah, apa sih ukuran akuntansi? Ya, dia menggunakannya di sini tingkat pengembalian akuntansi mengukur kelayakan suatu proyek dengan menggunakan laba, bukan arus kas. Kalau yang payback itu kita fokusnya di arus kas. Kalau di accounting rate of return kita fokusnya di laba. Nah, apa sih bedanya arus kas dengan laba? Kalau arus kas itu adalah semua keluar masuknya kas perusahaan. Ada kas masuk, ada kas keluar, ada pendapatan, ada pengeluaran, itu namanya arus kas. Namun kalau laba itu penjualan dikurangi dengan biaya. Berbeda ya. Nanti kalau di laba itu kan ada yang namanya biaya, tetapi biaya itu tidak mengeluarkan dana atau tidak mengeluarkan kas. Contohnya adalah depresiasi. Kalau kita mau menghitung laba, itu kan rumusnya penjualan dikurangi dengan biaya-biaya. Salah satunya adalah biaya depresiasi. Nah, namun biaya depresiasi itu kan tidak mengeluarkan duit, tidak mengeluarkan kas. Maka itu enggak relevan ketika kita menentukan investasi menggunakan laba. Karena kita kan tidak ngeluarin duit, kita tidak ngeluarin kas. Namun kita kurangkan di dalam laporan laba rugi. Nah, apa sih bedanya accounting rate of return dengan payback? Ya,
Ini kita ke payback dulu aja kalau gitu. Di payback period ya, itu kan intinya ini mempertimbangkan waktu. Artinya waktu ini jika lebih cepat, nah itu investasinya layak untuk dijalankan. Saya contohkan di sini. Case yang pertama, jika arus kas mendatang memiliki nilai yang sama dari tahun ke tahun, ini ada contoh soalnya, mungkin sudah Anda download ya. Ini adalah perusahaan cold storage Adijaya. Ceritanya dia mau beli mesin pendingin, mereknya Uchida, dan ini mesinnya diperkirakan umurnya 10 tahun. Kemudian mesin ini ya ditaksir nilainya 2M, sudah termasuk ongkir dan biaya pemasangan. Arus kas tadi sudah saya kasih clue-nya ya. Arus kas itu adalah semua kas masuk maupun kas keluar. Nah, diketahui bahwa arus kas yang diterima selama 10 tahun berturut-turut adalah 250 juta. Jadi, setiap tahunnya cold storage akan menerima kas ya, ketika dijumlahkan antara kas masuk dengan kas keluarnya senilai 250 juta. Anda diminta untuk menentukan berapa sih payback periodnya, layak nggak sih investasi tersebut ya. Dengan cara ini langkah-langkahnya sudah ada. Arus kas masa depan selama 10 tahun itu kita buat gambar seperti ini ya. Kenapa ini 2M di awal? Karena ini adalah biaya yang kita keluarkan di awal. Di awal kita mengeluarkan dana 2M. Kemudian tahun pertama akan menerima 250, tahun kedua 250, ketiga 350 dan seterusnya sampai umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Nah, kalau di payback logikanya tidak boleh melebihi dari umur ekonomisnya. Kalau umur ekonomisnya adalah 10 tahun, maka saran dari payback itu adalah hasilnya kurang dari 10 tahun. Namun, jika payback-nya itu nilainya di atas dari 10 tahun, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Ya. Bagaimana cara menentukannya? Dengan cara Anda jumlahkan setiap tahunnya ya, sampai ketemu angka 2M. Itu di posisi mana? Ini kan gambar di awal ya. Tahun pertama 250, tahun kedua ditambah 250 jadi 500. Tahun ketiga 750. Nah, ini diakumulasi ya. Ya. Kita lihat di sini pada tahun keberapa angka 2 miliar itu bisa dicapai ya. Coba saya minta Mbak Anggit. Iya, Bu. Oke, kalau ditanya berdasarkan gambar ini, payback periodnya pada periode tahun keberapa, Mbak? Ke-8. Ya, jelas ya. Ini ketika angkanya pas, ketika angkanya ini ya bulat ya. Tapi ada juga payback nanti yang nilainya nggak pas, sehingga ada koma-komanya. Nah ini kan 8 tahun pas ya. Masih Mbak Anggit ya. Ketika payback ketemu angka 8, berarti kesimpulannya apa Mbak? Investasinya layak. Ya, gampang kan ketika di payback, kita pakainya bahasa arus kas. Terus kita bandingkan ketika kita mau menggunakan accounting rate of return. Ya, metode yang kedua. Ini yang belum Anda pelajari sebelumnya ya, accounting rate of return. Saya minta coba Mbak Sahna. Oke. Rumus untuk mencari ARR di situ apa Mbak? Laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Oke, ini masih ada keterangannya lagi ya. Laba rata-rata berbeda dengan arus kas.
Kalau arus kas tadi sudah saya kasih clue-nya, semua pengeluaran ataupun pemasukan di total namanya arus kas. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar. Namun ketika kita mau menghitung ARR, kita fokusnya di laba. Ya, kata kuncinya 3 ini. Laba rata-rata itu adalah semua laba dibagi dengan tahun atau periodenya. Kemudian laba bersih adalah arus kas dikurangi dengan depresiasi. Kemudian investasi rata-ratanya sama dengan investasi ditambah nilai sisa dibagi dengan 2. Oke. Mungkin kita langsung ke soalnya aja deh. Ya, case 1, jika arus kas sama tiap tahunnya. Oke. Saya minta ganti orang ya. Mbak Zumrotun coba. Oke Mbak, coba Anda ceritakan di situ case-nya, kasusnya perusahaan apa? Nggak ada suaranya Mbak Zumrotun. Yang lainnya bagaimana? Dengar nggak suaranya Mbak Zumrotun? Tidak, Bu. Nggak kedengeran ya. Mbak, itu mood-nya sudah dibuka belum ya? Karena nggak kedengeran. Oke deh ganti karena nggak ada suaranya Mbak Fatimatun. Mbak Fatimatus apa Mbak Fatimatun ini? Mbak Fatimatus ya. Oke silahkan Mbak ceritakan. Ini perusahaan apa? Perusahaan yang bergerak di bidang produksi bakery. Ya, nama perusahaannya? Santoso. Santoso. Oke. Ini ceritanya bagaimana ini perusahaan Santoso? Perusahaan ini berencana untuk membeli oven sebanyak 4 pieces. Setiap oven harganya 30 juta. Intinya dia mau apa sih ini? Mau beli apa? Mau beli aset, Bu. Mau beli aset. Asetnya berupa apa? Oven. Oven, ya. Dia butuh oven berapa, Mbak? 4 oven. 4 oven. Setiap oven harganya? 30 juta. Ya, kemudian? Umur ekonomisnya 6 tahun. Dan arus kas yang diprediksi selama 6 tahun tersebut adalah 200 juta. Ya, setiap tahun ketemu 200 sampai tahun ke? Tahun ke-6. Sampai tahun ke-6. Oke, langkah yang pertama, Mbak. Menentukan arus kas setiap tahunnya. Ya, caranya gimana menentukan arus kas setiap tahunnya? 200 juta dibagi 6 tahun, hasilnya 33 juta 300 sekian. Ya, 200 juta Dibagi total arus kas, ya. Ini kan selama 6 tahun. Ulangi lagi, Mbak. menentukan langkah pertama menentukan arus kas setiap tahun. Caranya dengan membagi 200 juta dibagi dengan umur ekonomis dari 6 yaitu 6 tahun. Hasilnya 33 juta 333.300. Oke, ini kita simpan dulu ya arus kas per tahunnya. Kemudian langkah kedua setelah ketemu arus kas tahunan, Anda mencari apa? Menentukan depresiasi setiap tahunnya. Nah, rumusnya depresiasi apa, Mbak? Apa rumus depresiasi per tahunnya? Halo, Mbak Fatimatus. Maaf Bu, ke-mute. Rumusnya total investasi dibagi umur ekonomis. Total investasinya berapa, Mbak?
120 juta, umur ekonomisnya 6 juta. Ya, 120 juta itu dari mana asalnya? Dari 4 bisnis aset dikali harganya, yaitu 4 kali 30 juta, hasilnya 120 juta. Oke, berarti depresiasi per tahun ketemu? 20 juta. Ya, berarti arus kas sudah ketemu, depresiasi sudah ketemu, kemudian langkah selanjutnya? Menentukan investasi rata-rata. Yang C belum. Yang C. Ya. Lihat slide bisa, Mbak? Menentukan Laba bersih. rumusnya apa laba bersih? Arus kas dikurangi depresiasi. Ya, datanya di atas sudah ada semua ya, tinggal Anda masukkan. Hasil akhirnya berapa, Mbak? 13.333.300. Oke. Pakai 333 belakangnya ya. Halus Ya. lengkap. Karena nanti kalau Anda menghitung investasi kok enggak akurat, enggak teliti, ya berarti nanti tingkat kelayakannya dipertanyakan gitu. Langkah selanjutnya menentukan Investasi rata-rata. Ya, caranya? Investasi ditambah dengan nilai sisa, dibagi 2. Kenapa di situ nilai sisanya 0, Mbak? Karena di informasi tadi diketahui ada nilai sisanya enggak sih? tidak ada Nilai sisa itu adalah nilai rongsokan. Ya, ketika umur ekonomisnya sudah 6 tahun, kemudian itu masih bisa dijual. Dijual dengan harga berapa? Itu namanya nilai sisa. Namun ketika di soal tidak diketahui nilai sisanya, berarti rongsokannya itu enggak laku dijual, maka dianggap nilai sisanya adalah 0. Hasil akhirnya investasi rata-rata berapa, Mbak? 60 juta, Bu. 60 juta ya. Kemudian tahap yang selanjutnya, menentukan tingkat pengembalian akuntansi. Ya, ARR-nya. Ini tahap akhir berarti ya. Ya, ARR-nya rumusnya apa berarti? Laba rata-rata dibagi dengan investasi awal atau investasi rata-rata. Ya, laba rata-rata di awal sudah diketahui ya. 13 sekian dibagi dengan investasinya 60 juta. Hasil akhirnya ARR-nya berapa? 22,2%. Ya, berarti itu kalau dibuat pecahan ya, itu senilai 1/4. Kan kalau 1/4 itu 25% ya. Logikanya begini, ketika Anda punya uang 1 juta, Anda akan dapat ARR-nya 22,2%. Itu berarti nanti Anda akan dapat tingkat pengembalian berapa rupiah, Mbak? Mute-nya dibuka lagi, Mbak. Ya, Anda punya uang 1 juta, ya kan, investasi. Kemudian dihitung-hitung ternyata ARR-nya 22,2%. Nah, itu Anda akan terima duit berapa, Mbak? Return-nya. Tinggal dikalikan aja. Berarti berapa? 222.000. 202. Oh ya. Anda mau nggak usaha seperti itu? Return-nya setiap tahunnya akan bertambah 220.000. Mau, Bu. Sama kayak di investasi ini. Anda keluar dana berapa juta berarti investasimu? Investasi yang mana, Mbak? Investasi. Yang 120 apa yang 200 juta? Yang 120. Ya, logikanya Anda keluar duit 120 juta ya. Kemudian setiap tahunnya Anda akan dapat return 22,2%. Coba pakai kalkulator, Mbak. Berapa itu? Anda hitung. 26.610.000. 26. Ya, Anda mau nggak usaha seperti itu, Mbak?
Ya kan? Nah, logikanya seperti itu. Kalau misalnya ya ARR-nya itu, Anda kan punya dua contoh nih ya, dua usaha. Yang satu ARR-nya ketemu 40%, yang satu 22,2%, yang satu 40%. Mbak Fatimah terus pilih yang ARR-nya berapa? 44%. Kenapa? Cara lebih besar, Bu. Jadi Iya, ARR itu semakin nilainya tinggi, maka direkomendasikan untuk diinvestasikan. Karena returnnya kan makin tinggi setiap tahunnya gitu. Nah, kalau misalnya ARR-nya, jadi ARR itu lebih baik ketika kita memiliki dua ilustrasi. Kalau ini kan hanya satu ilustrasi ya. Satu kasus tapi ilustrasinya dua. Supaya bisa kita bandingkan. Nah, ini kan hanya sebagai contoh aja. Ketika ketemu 22,2%, nah kita bandingkan dengan yang 40%. Pastinya akan milih yang 40%. Gitu. Paham ya sampai sini Mbak Fatimatus? paham, Bu. Oke, semoga yang lainnya juga paham. Kemudian bisa nulis di chat ya Mbak Fatimatus, nama sama NIM-nya. Kemudian saya masuk di case yang kedua, masih di ARR, namun case-nya beda. Di sini arus kasnya tidak sama setiap tahunnya. Kalau tadi kan arus kasnya sama, sehingga setiap tahunnya ketemu berapa tadi ya? 33 sekian ya. Sekarang ketika arus kasnya tidak sama setiap tahunnya, itu caranya bagaimana? Oke, ganti yang lainnya. Mbak Fiona. Oke, coba ceritain Mbak. Nah, nama perusahaannya apa? Ceritanya bagaimana? Benang Raja yang memproduksi pakaian jenis berupa gamis. Saya nggak jelas sih Mbak, nggak dengar. Yang lain bagaimana, dengar nggak? Tidak ada caranya. Benar ya. Halo Mbak, diulangi lagi coba. Mbak Fiona. Iya, Bu. Ayo silakan dimulai. Itu perusahaannya bernama Benang Raja yang memproduksi pakaian. Nggak dengar Mbak. Ya. Dengerin. Yuk silakan. Perusahaan tersebut bernama Benang Raja yang memproduksi. Yang lain bagaimana, dengar nggak suaranya? Kenceng, Bu. Iya, apa ganti aja ya? Sebentar. Ganti yang suaranya agak kencang. Mbak Angela, Mbak Angela. Angela Almaida. Iya, Bu. Oke, jelas ini suaranya. Yuk cerita Mbak, ini case yang kedua gimana ceritanya? Perusahaan Benang Raja memproduksi pakaian jadi berupa gamis. Ya. Mendekati Lebaran, permintaan gamis makin meningkat. Oke. Namun peralatan yang dimiliki perusahaan tidak mendukung untuk menerima orderan dari konsumen. Perusahaan mempertimbangkan untuk menambah mesin jahit baru, mesin obras, mesin roll bis dengan total 10 paket. Investasi untuk membeli peralatan tersebut senilai 75 juta. Umur ekonomis mesin tersebut ditaksir 5 tahun. Arus kas yang diharapkan setiap tahunnya berbeda-beda. Setiap tahun arus kas mengalami kenaikan sebesar 10%. Arus kas tahun pertama ditaksir sebesar 25 juta. Nilai sisa di total 5 juta. Oke ya, itu ilustrasinya. Bedanya di sini ya.
arus kas yang diharapkan setiap tahunnya berbeda-beda dan setiap tahun arus kasnya mengalami kenaikan 10%. Kata kuncinya di sini. Inilah yang membedakan dengan case yang pertama. Oke. Mbak, langkah pertama apa? Menentukan arus kas tiap tahun. Ya, tadi umur ekonomisnya berapa lama, Mbak? 5 tahun. 5 tahun. Bagaimana cara menentukan arus kas selama 5 tahun? Em, Mungkin bisa lihat tabel 7.3? ya, Gimana caranya nih? setiap tahun kenaikannya kan 10%. Dimulai dari tahun berapa dulu? Tahun kedua, Lah, tahun pertamanya gimana ini? dimulai dari tahun pertama. Lah, kok tiba-tiba tahun kedua? Lah, tahun pertamanya bagaimana? Iya kan? Iya. Ya, tahun pertamanya bagaimana, Mbak? Eh, Tadi di soal diketahui tahun pertama dia dapat dana berapa atau arus kasnya berapa di tahun pertama? Berapa juta? Ini saya asumsikan dalam juta ya ini. 25 juta. Iya. Tahun pertama 25 juta, tahun kedua 27,5. dari mana sih angka 27,5? Ini juta ya, 27.500.000. Iya. Dari mana angka ini, Mbak? Rp25 juta kali 10%. Coba deh 25 Terus juta ditambahkan Oh iya, berarti 25 juta ditambah dengan 10% kali 25 juta. Dan seterusnya Juta. sampai tahun keberapa, Mbak? tahun kelima. Iya. Artinya kan setiap tahunnya arus kasnya sama nggak ini? Berbeda. Beda. Kalau berbeda, langkah selanjutnya menentukan. Arus kas rata-rata. Nah, caranya gimana arus kas rata-rata itu? Arus kas total dibagi 5. 5. Hasilnya arus kas rata-rata setiap tahunnya 30,30 juta 530. 30.000 ya. 30,53. Ulangi lagi deh, arus kas rata-ratanya berapa? 30,53. Ayo 30,53 ini cara bacanya gimana? Kan dalam jutaan. 30.530.000. Oke, arus kas rata-rata sudah ketemu ya. Langkah selanjutnya menentukan Depresiasi tiap tahun. ya, rumusnya apa? Total investasi dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Sebentar, dikurangi apa ditambah ya? Dikurangi. Oh iya, depresiasi ya. Ya. Dikurangi nilai sisa. Oke, tadi total investasinya berapa, Mbak? 75 juta. 75 juta. Nilai sisanya 5 juta. dibagi dengan 5 tahun. hasilnya 14 juta. 14 juta. Oke, tahap selanjutnya. Menentukan laba bersih. Rumusnya adalah Arus kas dikurangi depresiasi. ya, arus kasnya tadi ketemu di awal ya, ini ya. Yang kamu sebutin tadi dikurangi dengan depresiasinya ini. Hasil akhirnya berapa laba bersihnya? 16.530.000.
16.530.000 ya. 30.000. Nah, tahap selanjutnya. Menentukan investasi rata-rata. Kalau ini ditambah ya nilai sisanya ya. Iya, Hasil akhirnya 40 juta. 40 juta. Oke. Tahap terakhir menentukan ARR-nya ya. Berapa sih ARR-nya? 41%. Iya. Logikanya Anda keluar dana berapa di awal berarti Mbak? Anda invest dana berapa? 75 juta. 75 juta, kemudian setiap tahunnya Anda akan dapat return 41%. Tolong dihitungkan berapa, Mbak? Berapa itu? 30 juta 750.000. Nah, gimana nih? Anda tertarik nggak dengan usaha yang seperti itu? Tertarik. Ya, ini kan hanya sebuah contoh aja. Tapi kalau memang data yang real di lapangan, ya harus disesuaikan. Karena ini kan saya hanya sebatas contoh aja gitu. Nah ini kan conclusionnya saya buat bahwa ARR-nya ya hampir 0,5% investasi yang dikeluarkan. 41 kan mendekati 50 ya, berarti itu setengahnya. Gitu. Hampir separuh dari investasi yang Anda keluarkan kan 75, ARR-nya 30 berapa tadi ya Mbak ya? Ya, berarti kan hampir separuhnya. Gitu. Oke, itu terkait dengan ARR ya. Mungkin bisa ditulis ya Mbak, siapa tadi Mbak Angela ya, nulis di chat ya. Iya, Bu. Nama sama NIM-nya. Oke. Untuk keputusan investasi, saya hanya fokus di 2 aja, yang lainnya bisa Anda pelajari untuk NPV dan IRR karena sudah Anda pelajarinya di mata kuliah sebelumnya. Dan saya juga sudah memberikan banyak link, banyak website untuk menyusun kelayakan sebuah investasi menggunakan otomatisasi ya, menggunakan web. Itu sudah Anda pelajari di mata kuliah yang sebelumnya. Namun di akuntansi manajemen ini saya ngajarin Anda menghitung investasi secara manualnya. Kalau di manajemen keuangan saya ajarin manualnya, Anda bakalan pusing. Karena kan aturannya panjang, ribet, ya kan? Banyak sekali. Nah, makanya di awal ketika di manajemen keuangan saya kasih Anda otomatisasinya. Saya kasih website yang mempermudah Anda untuk menentukan berapa IRR, NPV dan kawan-kawannya. Begitu juga di studi kelayakan bisnisnya. Saya kasih kemudahan itu. Namun ketika di akuntansi manajemen, berarti kan Anda ibaratnya naik tangga itu sudah step by step by step sampai akhirnya step ini. Di step akuntansi manajemen, Anda harus bisa menentukan kelayakan sebuah usaha menggunakan perhitungan secara manualnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan secara langsung? Bisa langsung ditanyakan atau mungkin bisa nulis di chat. Ini tadi Mbak Angela ya. Oke, saya masukkan dulu biar nggak lupa. Oke. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan enggak? Sebelum saya tutup, untuk sinkronis yang selanjutnya itu minggu depan saya akan membahas materi-materi setelah keputusan investasi ya. Poinnya banyak sekali itu. Ada kinerja, ada harga transfer, ada laporan segmen, ada biaya kualitas, ada balance scorecard. Itu nanti akan saya padatkan materinya. Oke, yang lainnya bagaimana? Cukup?
Gimana ketua kelas? Ada yang mau disampaikan tidak? Tidak, Bu. Mewakili teman-temannya? Apa sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Sudah Boleh. cukup ya? Boleh. Oke, sekali lagi saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Tetap jaga kesehatan, jangan abaikan prokes. Jangan lupa Anda sebentar lagi menghadapi UAS, jangan sampai Anda ketinggalan di UASnya. Ini sementara UASnya, kalau bisa saya buat ABCD, ya saya buat ABCD ya. Saya buat pilihan ganda, biar mudah nanti saya ngoreksinya. Nah, materinya apa? Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan ya, materinya seperti apa. Sekalian sama fixnya nanti teknis UASnya bagaimana. Gitu. Oke, cukup ya hari ini. Sampai jumpa minggu depan di hari dan jam yang sama ya, minggu depan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam ya. Selamat malam, Bu.